Jadi oleh karena itu, dari ketiga ini yang merupakan garis singgung itu hanya 1 dan 2, sedangkan yang ketiga ini bukan garis singgung tapi garis potong karena dia apa namanya, melewati kurvanya itu di dua sisi ini, di titik P, di dua titik maksudnya di titik P dan juga di yang titik satunya lagi nih, misalkan titik Q. Nah, kemudian kenapa ketika kita belajar tentang turunan, kita juga apa namanya, pasti bahasan yang pertama kita pelajari itu adalah garis singgung. Mungkin di SMA juga ketika kita belajar turunan, yang kita pelajari juga tentang garis singgung. Jadi, mengapa demikian? Karena antara garis singgung dan turunan itu punya punya kaitan atau punya korelasi yang erat satu sama lain ya. Karena yaitu, kaitannya itu adalah bahwa nilai turunan dari suatu fungsi itu yang ada pada suatu titik merupakan gradien dari suatu garis singgung yang, melewati titik tersebut gitu. Oleh karena itu, eee, apa namanya, bahasan tentang garis singgung ini tidak bisa dilepaskan dengan, konsep turunan. Nah, selain untuk menentukan persamaan garis singgung, manfaat lain dari, apa namanya, kalau turunan itu kan di garis singgung itu fungsinya untuk menentukan nilai gradiennya ya. Nah, selain selain untuk menentukan gradien pada garis singgung, manfaat lain itu juga dapat digunakan untuk, mencari kecepatan sesaat. Nah, ini saya berikan contoh lagi, ilustrasi garis singgung dan garis potong pada suatu kurva fungsi fx di sini. Jelas nggak gambarnya? Jadi, kalau garis singgung ini, dia, memotongnya hanya di satu titik saja, yaitu di titik P. Kemudian kalau satunya lagi itu garis potong. Garis potong itu, memotong kurva yang Y sama dengan fx-nya ini di dua titik. Pertama titik P, kedua titik Q. Nah, makanya yang tadi ini, yang disebut sebagai garis singgung ya hanya yang satu dan 2 karena dia memotongnya di satu sisi saja, tapi kalau yang ketiga ini memotongnya di dua sisi. Nah, kemudian ini adalah definisi secara, matematisnya ya. Jadi misalkan x0 itu adalah suatu titik yang nilainya berada pada domain fungsi f gitu. X0 ini bilangan real ya tentunya. Kemudian garis singgung, pada kurva Y sama dengan fx pada titik P. P ini kan berarti x0, koordinatnya x0, Y-nya fx0 ya. Itu adalah suatu garis yang nilai dengan persamaannya itu seperti ini. Ini kan persamaan garis singgung ya berarti. Y sama dengan fx0 sama dengan M kali X min x0 gitu. Nah, dengan M-nya itu sendiri itu adalah didefinisikan sebagai limit X menuju X0 dari Fx dikurangi Fx0 per X min X0 gitu. Dengan catatan nilai limit ini ada. Berarti kalau misal nilai limit ini tidak ada, berarti ya apa namanya persamaan garis singgung pada titik P itu tidak bisa ditentukan. Berarti kalau kalau limit limit ininya tidak ada, berarti kan nilai nilai fx nilai fx-nya itu kan berarti ini ya nilai fx di titik P ini kan tidak ada ya. Misalkan kayak kemarin itu di titik P itu eh, lingkarannya tuh yang lingkaran berlubang itu loh tengahnya. Itu kan berarti tidak terdefinisi. Mungkin ketika tidak terdefinisi berarti kita tidak bisa menentukan nilai M-nya ini, nilai limitnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita punya definisi satu ini kan untuk menentukan persamaan garis singgungnya ya. Kemudian definisi satu ada dua persamaan. Persamaan pertama itu untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Persamaan kedua itu untuk menentukan nilai M-nya yang ada pada persamaan satu. Kemudian dengan menggunakan
definisi 1 berarti kombinasi dari persamaan 1 dan 2. Kita diminta untuk menentukan kemiringan garis singgung untuk suatu fungsi fx yang fungsinya itu didefinisikan sebagai 1 min x kuadrat pada titik x sama dengan 0. Berarti kalau menentukan kemiringan garisnya kan berarti kita menentukan M-nya kan. M-nya ini kan gradien kan. Nah, berarti ya tinggal dimasukkan aja. M sama dengan limit x menuju x0 fx min fx0 per x min x0. Kemudian fx-nya kita masukkan 1 min x kuadrat. Kemudian fx0-nya pada titik x0 sama dengan 1 itu nilainya 0, 1 min 1 kuadrat. Kemudian dibagi x min 1. Agar bisa agar bisa ditentukan nilai limitnya, kita lakukan sedikit modifikasi. Jadi yang 1 min x kuadrat ini yang atas itu kita pecah menjadi perkalian ya, 1 min x kali 1 plus x. Ini kan hasilnya ini 1 min x kuadrat. Kemudian yang bawah, agar nanti ada yang bisa dicoret atas bawahnya, agar bawahnya ini x-nya hilang, itu modifikasinya adalah x min 1 itu diganti jadi min dalam kurung 1 min x. Ini kan tapi kalau diperhatikan kan nilainya setara kan. Antara ini min 1 min x sama x min 1 ini kan masih setara. Jadi modifikasi ini tidak merubah nilainya gitu, tidak merubah hasilnya. Kemudian ini ada 1 min x, ini juga ada 1 min x dicoret ya. Tinggal 1 plus x. Minnya dikeluarkan jadi min limit x menuju 1 dari 1 plus x. Oh iya, min. Hasilnya min 2. Kemudian setelah kita peroleh M-nya, kita tinggal masukkan ke persamaan 1 untuk menentukan persamaan garisnya. Persamaan garis singgungnya. Berarti Y min fx0, fx0-nya tadi f1 sama dengan 0 kali M sama dengan M kali x min x0. M-nya min 2, x0-nya 1. Y sama dengan min 2x plus 2. Kemudian dari persamaan ini, dari definisi 1 ini, ada persamaan 1, 2 ini, kemudian diperkenalkan lagi ini, bentuk H sama dengan X min X0. Jadi ini kayak semacam untuk menyederhanakan gitu. Kalau kita perhatikan kan, kalau dari persamaan definisi 1 persamaan 2 ini kan, X menuju X0 itu kan berarti nilai X dengan X0-nya, nilai X-nya ini kan berarti sangat dekat dengan X0 kan yang dicari kan. Karena kan kita menentukan nilai limit itu kan berarti X-nya itu kan semakin dekat dengan titik X0-nya ini. Kemudian dilakukan modifikasi, kita membentuk H sama dengan X min X0. Jadi kan berarti ketika X menuju X0, kita juga bisa modifikasi menjadi H menuju 0 kan. Karena ketika H menuju 0 berarti kan nilai X-nya ini kan berarti menuju X0 kan. Iya enggak? Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan modifikasi seperti ini, X min X0 kita anggap sama dengan H, kemudian kita peroleh ketika X menuju X0 itu sama dengan atau ekivalen dengan H menuju 0, dari persamaan 2, kita dapat tulis ulang menjadi persamaan ketiga, yaitu M sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx0 plus H dikurangi Fx0 per H. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa di sini Fx0 kemudian tapi di bawahnya menjadi Fx0 plus H. Itu kenapa?
Awalnya kan kita punya modifikasinya ini. X min X0-nya kita ganti menjadi H. Oleh karena itu, ketika X menuju X0 itu berarti kita peroleh bahwa H-nya juga mendekati 0 gitu. Karena kita punya bentuk ini, akibatnya itu adalah ini. Nah, dari yang kita punya ini, ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa kok Fx-nya jadi Fx0 plus H? Coba. Nisa Andiar. Iya, Pak. Iya. Bisa nggak jelaskan kenapa dengan modifikasi ini persamaan dua yang di sini Fx bisa berubah menjadi Fx0 plus H? Yang ini. Mungkin yang Fx0 plus H itu dari yang kan hanya sama yang ini hanya kan sama dengan X min X0. Kemudian X0-nya dipindah ruas gitu, Pak. Jadi X0 plus H. Ya, begitu ya. Jadi kenapa ini jadi X0 plus H ya? Karena dari sini, dari awalnya sini. Hanya karena kita punya awalnya itu H sama dengan X dikurangi X0 begitu ya. Nah, kemudian di sini contoh soal kita diminta untuk mencari kemiringan garis singgung pada contoh soal nomor 1, tapi menggunakan persamaan ketiga. Kalau tadi kan kita menggunakannya persamaan kedua. Ya hasilnya sama dengan min 2. Apakah dengan persamaan ketiga hasilnya sama? Harusnya kan sama ya. Di sini berarti M-nya limit H mendekati 0 dari Fx0 plus H dikurangi Fx0 plus H. X0-nya dimasukkan 1 ya, karena tadi kan titiknya X0 sama dengan 1. Kemudian Fx0-nya F1 dikurangi H. Kemudian fungsinya itu kan 1 min X kuadrat, berarti X kuadratnya X-nya itu berarti disubstitusi menjadi 1 plus H, terus dikuadratkan. Dikurangi 1 min 1 kuadrat, ini kan 0. Berarti yang tinggal yang depan min 2H dikurangi H kuadrat. Hanya dikeluarkan berarti jadi min H plus 2. Ya, H kali min H plus 2 dikurangi H berarti jadi tinggal ini. Limit H mendekati 0 dari min 2 dikurangi H sama dengan min 2. Dikali ini ya, min 2H dikurangi H kuadrat itu kita pecah menjadi perkalian antara H dikali min 2 min H. Kemudian atas bawah ada H dicoret, berarti tinggal min 2 per H. Hanya mendekati 0, berarti nilai limitnya min 2. Sama ya, dengan menggunakan persamaan ketiga dan persamaan kedua, ternyata hasilnya sama-sama min 2. Sampai sini jelas?
Bapak izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Untuk yang untuk yang persamaan 3 itu cuma berlaku kalau hanya hasilnya 0 kah, Pak? Gimana? Untuk yang persamaan 3 itu cuma bisa Ya, dipakai persamaan kalau ketiga. cuma Ya, berlaku kalau hanya sama dengan 0 kah, hanya Pak? sama dengan nol. Nah, jadi di sini kan kita kan kalau gradien, M ini kan gradien ya, kemiringan garisnya gitu kan. Nah, pada untuk menentukan nilai gradiennya itu, ini kan yang dicari itu berarti limitnya itu x yang mendekati x0. Kalau nilai limit x mendekati x0, kira-kira x0-nya itu berarti semakin dekat dengan x-nya semakin dekat dengan x0 enggak, Meisya? Iya, Pak. Ya, semakin dekat kan. Berarti kan kalau semakin dekat berarti kan ini H sama dengan X min X0. Padahal dalam limitnya itu X-nya itu mendekati X0. Berarti kan ketika X mendekati X0, nilai X dikurangi X0-nya kira-kira mendekati berapa? 0. Mendekati 0 ya? Mendekati 0 Iya. kan? Nah, Iya. oleh karena itu dari persamaan ketiga ini ditulisnya H mendekati 0. Tapi kemudian kalau misal ada pertanyaan apakah bisa dipakai untuk H yang tidak mendekati 0, misal H mendekati 2, H mendekati 1, ya bisa, tapi nanti itu bukan berarti bukan lagi rumus untuk mencari nilai M. Karena untuk mencari nilai M itu H yang dicari itu adalah limit ketika hanya mendekati 0 atau ketika nilai X-nya itu menuju X0 begitu. Gimana Meisya? Sudah ada gambaran? Iya, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Nah, begitu ya. Bentar, kalau tidak ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silahkan Rangga. Yang gambar tadi, Pak, yang gambar apa? Persamaan. Ini? Iya. Iya. Pak, tapi kan yang di sini kan yang ditanyakan hanya di titik P, Pak. Bukannya ketiga-tiganya jadi masuk menyinggung, Pak, ya, di titik P. Tapi kan ini secara definitif bahwa garis singgung adalah garis yang memotong kurva tersebut hanya di satu titik. Nah, ya tapi kan di sini kan kita hanya memerhatikan di titik P, Pak. Saya baca di internet yang ketiga ini masuk garis singgung namun menyinggung di titik P. Berarti garisnya itu hanya dibatasi gitu. Untuk intervalnya berarti misalkan hanya sampai sini gitu. Bentar. Ntar saya kirim gambarnya ke grup, Pak, ya. Iya. Oh ya, berarti yang ini juga merupakan garis singgung ya.
saya koreksi tadi. Terima kasih ya koreksinya Rangga. Iya, Pak, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya saya yang tanya lagi ya. F. Fx. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya. Tadi yang apa nomor 2 ini yang 1 plus H kuadrat ini dapat dari mana ya, Pak? Kan ini kan fungsinya kan awalnya kan ini 1 min X kuadrat. Ya. Ya kan? Fungsinya kan 1 min X kuadrat. Berarti ini kan yang ada variabel X-nya kan yang X kuadrat ini kan. Kemudian untuk menentukan gradiennya menggunakan persamaan ketiga ini rumusnya limit H mendekati 0 dari Fx0 plus H dikurangi Fx0. Nah, kita punya X0-nya kan tadi berapa ini? X0-nya 1. Sedangkan rumusnya bukan Fx0 aja, tapi Fx0 plus H, berarti 1 plus H begitu. Jadi di sini menjadi 1 plus H. Misal X0-nya 5, berarti di sini menjadi 5 plus 1 begitu. Terus di sini F-nya menjadi F5. Begitu. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini nomor 3 tolong dikerjakan ya. Siapa yang mau mengerjakan ini? Coba kalian menggunakan dua ini ya, dua cara ya. Cara pertama ada yang ngerjakan pakai yang ini persamaan kedua, sama ada yang mengerjakan pakai persamaan ketiga. Untuk persamaan kedua, saya minta nanti yang menjelaskan itu Irma Valentina. Hadir kan ya Irma ya? Hadir, Pak. Ya, iya. Ini ya nomor 3 yang ini dikerjakan dengan menggunakan yang ini rumus yang persamaan 2 ini ya. Saya kopikan ke bawah. Ini berarti Irma. Kalau yang satu lagi pakai persamaan ketiga, saya minta siapa nih sebelum saya tunjuk? Mungkin ada yang mau menawarkan diri untuk membantu saya nanti menjelaskan. Saya, Pak. Siapa? Angela. Oh ya, Angela. Oke. Nanti di ini aja ya, di kerjanya ditulis di kertas aja, terus di foto nanti dikirim ke grup. Nanti saya tempel ke sini.
Kalau saya kerjanya di Word, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ketemu belum? Angela udah?
Sudah, Pak. Sudah saya kirimkan juga di grup. Udah ya? Sebentar. Ya silakan kalau mau menjelaskan di share screen aja. Baik, Pak. Izin share screen. Sudah terdengar, Pak? Ya silahkan dijelaskan ke teman-teman. Jadi persamaan Berarti ketiga, menggunakan persamaan 3 kan? Iya, iya. ya. Jadi persamaan ketiga menggunakan rumus yang ini. Ketika X 0 sama dengan 2, kita masukkan dulu X0, 2 tambah H, di sini juga 2. X2 berarti ya? Iya. Lalu dari yang awal, kasih fx sama dengan 4 min x tambah x kuadrat. Kita masukkan x yang 2 plus h ke dalam x yang ada di sini. Dan jadinya seperti ini. Begitu pula juga yang sebelahnya, ketika x dimasukkan 2, hasilnya adalah sekian. Lalu tinggal dijabarkan dan hingga jadi seperti ini. 4 ya, h kuadrat. Yang berarti 6-nya dicoret ya? 6 Iya. plus 6 min 6 kan 0. Tinggal h kuadrat plus 3h. H-nya keluar, tinggal h plus 3. Berarti 3 ya? Iya. Ya. Berarti kalau M-nya 3, kira-kira skala menentukan gradiennya berapa? Apa persamaan garis singgungnya gimana? Sebentar, Pak. Iya, sekalian ya. Oh, baik. Oh, di stop dulu atau? Sembarang di kayak gini aja nggak apa-apa. Langsung. Berarti persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan 3X, dengan nilai M-nya itu tadi kita peroleh sama dengan 3 begitu ya. Iya, Pak. Ya. Yang lain gimana? Paham? Ya, karena tidak ada yang bertanya berarti saya nggak paham. Baik, terima kasih Angela. Iya, sama-sama. Selanjutnya berarti Irma. Irma udah selesai, Irma. Saya share lagi. Mohon maaf, Pak. Ya? Saya masih belum selesai. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti ini ya, dilewati dulu, nanti kalau udah selesai, bilang aja ya. Saya akan jelaskan yang bawahnya dulu, nanti kalau Irma udah selesai, nanti bilang, terus nanti ini ya, jelaskan ke saya dan teman-teman gitu ya. Baik, Pak. Ya. Kemudian tadi kan kita sudah membahas tentang gradien dan garis singgung. Lalu kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang masalah kecepatan sesaat. Jadi contohnya di sini adalah misalkan suatu benda ya, kita punya suatu benda dengan ketinggian tertentu, kemudian benda tersebut jatuh bebas. Nah, ternyata pada saat jatuh bebas itu ternyata posisi benda dari titik ketinggian asalnya, kan ketinggian asalnya berarti kita anggap posisinya 0 ya. Berarti kalau turun ke bawah ini berarti ini itu adalah diukur dari titik 0 yang ketinggiannya. Jadi bukan diukur dari tanah begitu. Nah, ternyata posisi benda
pada setiap saat, maksudnya pada misal detik pertama, detik kedua itu ternyata merupakan fungsi dari waktunya. Jadi misalkan pada detik pertama posisinya berarti 16 kali 1 kuadrat begitu. Kemudian dari sini, dari informasi yang kita peroleh ini bahwa posisi benda atau jarak benda dari awal mula ketika dia dijatuhkan itu adalah sama dengan fungsi dari waktunya, itu kita akan ingin menentukan berapa kecepatannya saat T sama dengan 1 begitu. Nah, ketika kita akan mencari kasus seperti ini, berarti kan kita tidak bisa langsung menentukan berapa T-nya sama berapa kecepatannya pada saat T sama dengan 1, karena yang kita punya itu kan adalah persamaan untuk jaraknya. Persamaan untuk jarak yang merupakan fungsi dari waktu. Kemudian kita diminta untuk menentukan kecepatannya, kecepatan di T sama dengan 1. Berarti kan kalau kita tidak bisa menentukan secara langsung, berarti kan kita menggunakan hampiran kan. Hampiran pertama misalkan T awalnya 1, T2-nya 2, kemudian semakin dekat, ketika T2-nya ini 1,0000 banyak sekali mendekati 1, itu kan berarti bisa dianggap nilai kecepatan rata-rata antara T1 dan T2 itu sebagai hampiran dari kecepatan saat T sama dengan 1 kan. Hampir seperti konsep limit. Jelas nggak kira-kira? Kenapa kok untuk menentukan kecepatan saat T sama dengan 1 kita harus menggunakan hampiran mulai dari T sama dengan 2, 1,5, kemudian 1,01, 1,01 dan seterusnya gitu. Jelas ya? Karena kan karena kita tidak punya rumus awalnya, jadi kita tentukan hampirannya. Ketika T1 dan T2-nya ini selisihnya mendekati 0, berarti itu kan bisa dianggap T1 dan V di T1 dan V di T2 itu kan hampir sama gitu. Berarti kecepatan nanti kita peroleh kecepatan rata-rata di T sama dengan 1-nya begitu. Bukan kecepatan rata-rata, berarti kecepatan sesaat masuknya. Nah, di sini kita lihat ketika T-nya sama dengan 1, kemudian T2-nya sama dengan 2. Kita peroleh jarak T1-nya 16, jarak di T2-nya 64. Kemudian kita peroleh kecepatan rata-ratanya berarti berarti kan rumusnya ST2 min ST1 per T2 per min T1 begitu kan. Tinggal dimasukkan 64, 16, 2 min 1. Ketemunya kecepatan rata-rata di interval T 1,2 itu adalah 48. Kemudian kita turunkan lagi T2-nya menjadi 1,5, kita peroleh kecepatan rata-ratanya 40. Kemudian seterusnya kita turunkan lagi sampai T2-nya itu 1,01. Berarti antara T1 dan T2 itu hanya berselisih 0,001. Ternyata nilai kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 32,016. Ini sudah mulai konvergen ya. Coba saya cobakan satu titik lagi, misalkan T-nya 1, T1-nya 1, misalkan di sini T2-nya berapa? Berarti yang lebih kecil dari 1,01. Berapa misalkan? 1,00001. Berarti ST1-nya tetap 16 kan ya? Terus ST2-nya berarti berapa? Coba dihitung. Kali 1,001. Ini enggak 16,00032. Benar nggak segini?
Iya. Benar ya? Berarti kecepatan rata-ratanya menjadi 16,00032 dikurangi 16 dibagi 1,00001 dikurangi 1. Ketemunya 16,00032 dikurangi 1. Ketemunya 32, berapa? Atau ketemunya pas 32 ini? 32,00016, Pak. 0, nolnya berapa kali, Fitri? 3 kali. 3 kali. Gini ya. Gini. Nah, kalau kalian lihat bahwa ketika nilai T2-nya itu kita semakin turunkan mendekati 1, ternyata kecepatan rata-ratanya itu 30, ini kan konvergen menuju 32 kan. Karena kan di sini 32,16, 32,0016, terus semakin kecil lagi. Berarti ketika T2-nya ini kita semakin turunkan sedemikian sehingga sangat dekat sekali dengan 1, berarti di sini kita peroleh kecepatan rata-ratanya berarti kan ini kan menuju sama dengan 32 begitu kan. Berarti kita bisa katakan bahwa kecepatan sesaatnya saat di T sama dengan 1 itu berarti sama dengan 32 dengan menggunakan hampiran T2 yang semakin dekat dengan 1 begitu. Sehingga di sini dengan tabel di atas kita hanya dapat menghitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dan T sama dengan 1 plus H. Dengan hanya ini berarti ini ya, yang ini semakin nilai yang selisih antara T2 dan T1. Nah, tetapi kita yang ingin hitung itu adalah kecepatan sesaatnya. Untuk itu kita definisikan kecepatan sesaatnya ini itu menjadi seperti ini. Limit delta T menuju 0 dari kecepatan rata-ratanya. Sedangkan kecepatan rata-ratanya itu rumusnya adalah S dari T plus delta T dikurangi ST per delta T. Seperti yang tadi saya bilang, berarti kan kalau mau mencari kecepatan sesaatnya itu kan kita buat antara T1 dan T2 itu sedemikian sehingga jaraknya itu kan semakin rapat ya, semakin dekat sekali dengan 0 begitu kan. Oleh karena itu ya nilai kecepatan sesaat di T sama dengan 1 itu kita bisa peroleh dengan cara menentukan limit ketika delta T-nya menuju 0, berarti selisih antara T2 dan T1-nya ini sangat kecil ya, mendekati 0, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi kecepatan rata-ratanya. Dengan kecepatan rata-ratanya itu rumusnya ini, ST2 dikurangi ST1 per T2 min T1. T2-nya kita ganti berarti menjadi 1 plus delta T dikurangi T1, sehingga tinggal delta T. Begitu. Nah, kemudian ini tambahan lagi ya. Jika suatu partikel bergerak sepanjang lintasan lurus itu bisa bergerak secara horizontal maupun secara vertikal gitu. Sehingga posisinya merupakan fungsi dari waktu yang ditempuh, yaitu S sama dengan Ft. Di sini tadi kan S itu fungsi dari T ya. Di sini di contoh ini S-nya itu sama dengan 16T².
maka F disebut fungsi posisi dengan kecepatan rata-ratanya pada selang T0, T0 plus H. Kalau di sini berarti tadi pada selang T, T2 dengan T2-nya itu berarti T1 plus H ya. Itu didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Jarak yang ditempuh berarti kan fungsi di T2. Kalau di sini fungsi di T2, ST2 dikurangi FT0 berarti di sini ST1 dibagi T2 per min T1 dibagi H. Hanya itu berarti selisihnya ya, selisih antara T2 dengan T1-nya begitu. Nah, ini ada contoh lagi kita punya misalkan suatu benda ya. Ini berarti saya anggap bendanya bergerak lurus secara horizontal. Dengan posisi suatu bendanya itu merupakan fungsi dari waktunya. Dengan fungsinya itu 1 plus 6T min T kuadrat. S dalam meter, T dalam detik. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai kecepatan rata-rata pada interval waktu di 0,5 dan 2,4. Berarti kita gunakan persamaan keempat ya. Persamaan keempat itu berarti yang ini. Yang ini. Jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Jarak yang ditempuh Ft0 plus H dikurangi Ft0 per H. Di sini berarti T0-nya itu 0, hanya itu 5 ini ya selisihnya ya. Kemudian F0-nya itu Ft0-nya itu 0 karena titik acuannya itu kita mulai dari 0. Berarti F5 itu dimasukkan ke fungsi ini itu sama dengan 6, F0-nya sama dengan 1. Kemudian hanya selisihnya 5. 6 min 1 per 5, 1 ketemunya kecepatan rata-ratanya 1 meter per detik. Kemudian bagaimana dengan pada interval waktu 2,4? Pada interval waktu 0,5. Coba untuk yang ini, interval waktu 2,4, saya minta Yosua Satria. Yosua. Yosua Satria. Loh, kok malah mic-nya dimatikan. Untuk yang ini interval 2,4 ada yang mau mengerjakan nggak? Dendi Ariski. Apakah suara saya terdengar, Pak? Dendi Ariski. Dendi udah gabung ya? Dendi.
Citra Amelia? Iya, Pak. Citra? Iya. Halo? Iya. Ini ya, tolong kerjakan. Ini kan tadi berarti karena udah saya kira tadi itu Yosua itu tidak ada, ternyata ada. Berarti Yosua ngerjakan yang interval 24. Yang interval 63 Citra Amelia ya mengerjakan ya? Iya, Pak. Oke. Saya tunggu 10 menit cukup nggak? Cukup ya? Cukup, insya Allah. Satu plus 6 kali 6 berapa? 6 ada. Ini 1 plus. Citra udah ketemu belum? Udah ya? Bentar, Pak. Masih hitung. Ya?
Udah? Apa belum? Yosua Belum, Pak. udah ketemu? Sebentar lagi, Pak. Gimana Yosua? Irma yang tadi udah ketemu belum Irma? Irma? Ya, sambil jalan ya. Jadi kalau untuk interval 2,4 berarti F T0 plus H-nya berapa? F berapa? Coba bantu ini karena Yosua sinyalnya susah mungkin ya. Alvin, kalau interval 2,4 Ft0 plus H-nya berarti berapa? Ft0 plus H itu kan berarti sama dengan kalau di sini Ft2 ya, T2-nya. Berarti T akhirnya, T awalnya di sini 2, berarti T akhirnya Ft0 plus H-nya berarti 2 plus 4 apa 2 plus 2? T0 ini kan T awal. T awalnya 2. H itu selisih antara T awal dan T akhir. Selisihnya 2. Berarti 2 plus 2, 4. Jadi Ft0 plus H ini sama dengan ibaratnya F T akhirnya ya. Gini ya. Berarti F berapa ini? F4 ya, Alvin? Ya, Pak. Ya. F4 berapa nilainya? Coba dihitung. 1 tambah 6 kali 4 dikurangi 4 kuadrat. 9, Pak. 9. Eh. Oke. 1 ditambah 6 kali 4 dikurangi 4 kuadrat. Iya, 9 kan? Iya, Pak. Benar. Ft0-nya berarti Ft0-nya Ft awalnya F2 ya. Sama dengan F2. F2-nya berapa ini? 1 ditambah 6 kali 2 dikurangi berapa? Dikurangi 4. 9. 9 juga, Pak. 9. Berarti nilai Ft0 plus H dikurangi Ft0 per H jadi berapa nilainya? 0. 0 ya. Karena kan berarti 9 dikurangi 9 dibagi hanya tadi berapa? 2. 0 kan? Berarti Iya. di interval 2 dan 4, antara 2 dan 4 itu ternyata kecepatan rata-ratanya itu 0.
Berarti mungkin kalau diilustrasikan pertama jalan ke depan, terus kemudian mundur. Kan berarti kalau jalan mundur itu kan dianggap kecepatannya minus ya, jadi rata-ratanya itu jadi 0. Oke, terima kasih Alvin. Ya Pak, terima kasih. Pak, permisi saya sudah, Pak. Sudah, gimana? Coba difotokan aja, Yosua. Difoto terus dikirim ke grup ya, nanti saya tampilkan di sini. Oh iya, Pak. Mohon maaf kalau Ya. misal ada kesalahan, Pak. Yang enggak saya maafkan. Citra? Permisi Pak, hasilnya Ya. negatif ya? Ya bisa jadi negatif. Ketemunya negatif soalnya, negatif 9. Negatif ya mungkin karena tadi ternyata di interval yang 2,4 itu kan tadi kecepatannya 0, berarti ada periode di mana mobilnya jalan mundur. Berarti ya mungkin negatif ya. Iya, iya Pak. Iya. Oke, Citra, saya dikte aja. FT0 plus hanya berapa berarti? FT akhirnya. Berarti kan FT akhirnya Yosua dan Alvin. F6 ya? F6 berapa? F6 hasilnya 1. 1 ya? Iya. Terus F3-nya, FT awalnya berapa? FT0. F3 kan berarti? F3-nya berapa? 10 Pak. 3 berarti F3 berarti berapa? 1 ditambah 18 ya? Dikurangi 9. Dikurangi 9 kuadrat. 10. Iya, 10. Berarti ini ya. 1 dikurangi 10 dibagi 3 sama dengan minus 3. Oh. Iya kan? Hanya kan 3 kan? Iya, iya. Iya, hanya kan berarti kan dari 6 dikurangi 3, selisih. Jadi min 3 meter per second, berarti dia jalannya mundur dengan kecepatannya 3 meter, begitu. Ini saya tampilkan hasil pekerjaannya Yosua ya. Oh, sebentar. Sekaligus dengan pekerjaannya Irma. Oke. Oh ini, Irma di sini ya. Ini pekerjaannya Irma, kemudian pekerjaannya Yosua. Oke.
Ya, ini pekerjaan dari Irma tadi ya. Tadi saya minta untuk menentukan gradien dan persamaan garis singgung pada X0 sama dengan 2 dengan menggunakan persamaan kedua, berarti persamaan yang ini ya. Limit fx0 dikurangi limit fx dikurangi fx0 per x min x0 untuk x menuju x0. Oh, jelas gambarnya kelihatan? Jelas, Jadi di Pak. sini ya x mendekati x0 begini, fx-nya dimasukkan ya, 4 min x plus x kuadrat min 4 min 2 plus 2 kuadrat dibagi x min 2. Yang di atas itu berarti menjadi 4 min x plus x kuadrat min 6, 4 min 2 ya. X kuadrat min x per x min 2. Dipecah lagi jadi x plus 1, x-nya mendekati 2. 2 plus 1, 3. Sama ya dengan yang tadi dikerjakan oleh Angela dengan menggunakan yang persamaan 3. Kemudian untuk persamaan garis singgungnya, berarti menggunakan ini ya, ini yang mana ini? Y min fx0 M min ini, menggunakan yang ini ya. Irma menggunakan yang ini ya, Irma. Fx0-nya, jadi bukan menggunakan yang ini, bukan menggunakan yang rumus ABC, bukan ya. Tapi menggunakan Y min fx0 sama dengan M X dikurangi X0. Saya hapus. Di sini fx0-nya. Fx0-nya tadi berapa? 6 ya? M-nya kita ketemu 3. X min X0-nya. X0-nya berarti 2. Y sama dengan 3X. Sama ya dengan yang tadi Angela kerjakan. Jadi mau menggunakan persamaan 2 atau 3 hasilnya tetap sama. Kemudian selanjutnya untuk kerjaan dari ini, kerjaan dari Yosua. 0, sama ya, 0. Sama dengan yang tadi saya diktekan dari Alvin. Hasilnya sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian selain kecepatan rata-rata, kita kan juga bisa menentukan kecepatan sesaatnya ya. Permisi, Pak. Jadi, ya? Ya, izin bertanya. Yang Ya, silahkan. interval 6,3 itu, yang Hmm. FT akhirnya itu kan harusnya enggak F3, tak, Pak? FT akhir. Yang ini, yang Iya, FT akhir. FT akhir itu kan sebenarnya saya mau menyingkat dari yang ini kan, T0 plus H kan. T0-nya berapa? T0-nya 6. T0-nya oh, bukan 36, maaf. T0 dengan T2 itu kan berat T0 dengan T selanjutnya kan berat T1 dan T2 kan harusnya besar ini ya, besar T2, berarti ini maksudnya 3,6, maaf. Ya, jadi pada saat T antara T sama dengan 3 dan T sama dengan 6. 3,6 maksudnya, bukan 6,3. FT akhir itu kan tadi sama dengan T0 plus H. Berarti kalau ini T0-nya kan 3 ya. T0-nya 3. Berarti hanya kan selisih antara T awal dan T akhir. Berarti 6 dikurangi 3 kan 3. Berarti sama dengan F6. Begini. Maaf, tadi ada kesalahan, maksudnya bukan 6,3 tapi 3,6 ya. Begitu. Untuk kecepatan rata-rata jelas ya.
Nah, ini saya kemudian akan masuk ke kecepatan sesaat. Jadi kalau kecepatan sesaat berarti mencari hampiran nilai saat T1 dan T2-nya itu selisihnya hampir menuju 0 gitu ya. Di sini pada saat T sama dengan 2 berarti kita tentukan dulu posisi partikelnya ada di posisi 9 ya, S-nya 9. Nanti 9 ini sebagai FT0 karena tolak ukurnya kan tadi T2. Kemudian berarti di sini kecepatan saatnya hanya mendekati 0 atau delta T-nya mendekati 0. Berarti FT0 plus H-nya kita tidak bisa substitusikan ya seperti tadi kan T0 plus H-nya bisa langsung kita masukkan. Berarti tetap saja begini tapi T0-nya diganti 2. Jadi 1 plus 6 kali 2 plus H dikurangi 2 plus H kuadrat dikurangi 9 per H. Di sini kemudian hasil yang di dalam kurungnya ini adalah ini. Min H kuadrat ditambah 6H dikurangi 4H. Kemudian ditambah 1 plus 12 min 4 min 9 per H. Hasilnya min H kuadrat plus 2H per H. Nilainya 2. Berarti dengan kata lain bahwa pada saat T-nya sama dengan 2, kecepatan sesaatnya itu adalah 2. Jadi ketika di sekitar T yang di angka 2 itu, nilai kecepatannya itu 2 meter per second. Begitu. Untuk kecepatan saat pada T sama dengan 3. Ada yang mau mengerjakan atau mau dilewati saja? Saya Pak mau. Ya, silahkan. 5 menit ya tapi ya. Iya Pak. Biar kalau misal mau cepat, kalau mau ditulis di kertas juga nggak apa-apa. Nanti tinggal di foto aja, saya tampilkan di grup. Saya tampilkan di sini, di Word-nya. Berarti ini Alexia. Alexia.
Sudah, Pak. Udah? Sudah Oke. saya kirim di grup. Ya, bentar saya download dulu. Hmm. Jadi kita kan diminta untuk mencari kecepatan sesaat pada T sama dengan 3. Kemudian sebelumnya kita tentukan dulu S-nya, jaraknya pada T sama dengan 3, jaraknya ada di 10 ya, anggaplah 10 meter. Berarti kemudian kecepatan saatnya gunakan rumus limit delta T menuju 0 dari Ft0 plus H dikurangi Ft0 per H. Ft0 plus H-nya dimasukkan dengan disubstitusikan T0-nya diganti 3, hanya tetap ya, berarti X-nya diganti jadi 3 plus H. Ketemunya ternyata ini setelah disederhanakan hasilnya min H per H. Tinggal min H hanya delta T atau hanya mendekati 0 berarti sama dengan 0 begitu ya. Jadi kecepatan saat pada T sama dengan 3 itu ternyata 0. Jadi mungkin pada T sama dengan 3 itu benda itu sudah berhenti gitu. Jadi kecepatan saatnya 0 gitu ya. Yang lain jelas ya. Terima kasih Alexia. Nah, saya lanjutkan. Sekarang perhatikan rumus antara garis singgung dan bandingkan dengan rumus kecepatan saat ya. Keduanya kan kalau kita perhatikan itu rumusnya sama. Jadi intinya itu menggunakan konsep hampiran ya, nilai hampiran saat nilai X-nya itu mendekati X0 atau dengan kata lain selisih antara dua titik yang akan kita hampiri itu selisihnya itu sangat dekat menuju 0 begitu. Kemudian selain untuk kecepatan saat, kecepatan rata-rata, masih banyak masalah-masalah lain yang dapat dimodelkan dengan model matematika seperti dengan rumus-rumus di atas gitu. Jadi kalau tadi itu kan jarak dimodelkan dengan waktu, kemudian kita cari kecepatan saatnya. Nah, permasalahan itu masih banyak yang bisa dimodelkan. Nanti kalian bisa explore sendiri ya. Nah, oleh karena itu untuk sebagai perumuman dari persamaan yang tadi telah kita bahas itu, kemudian kita kenalkan konsep baru yang disebut sebagai konsep turunan. Jadi dengan kata lain, turunan itu adalah alat matematika yang digunakan untuk mengukur laju perubahan dalam arti luas. Jadi laju perubahan dari apapun itu asalkan kita punya bentuk persamaannya ya, bentuk persamaan matematisnya begitu. Nah, ini adalah definisi untuk turunan ya. Jadi misalkan kita punya fungsi f yang merupakan fungsi real, kemudian kita punya nilai x yang merupakan anggota dari domain fungsi f itu. Nah, definisi turunan dari fungsi f di titik x itu disimbolkan dengan f ini ya, aksen ya di atasnya. F aksen x itu didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Nah, dengan definisi yang seperti ini, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa fungsi f itu dapat diturunkan di x jika apa? Kalau bentuknya seperti ini. Syarat f bisa dapat diturunkan di titik x itu jika apa berarti? Ada yang bisa jawab nggak? Tidak sama dengan 0. Gimana?
Jika H tidak X sama dengan 0. Ketika H tidak sama dengan 0. H sama dengan 0. Kalau H sama dengan 0, apakah iya syaratnya itu? Kalau misal udah H sama dengan 0, tapi ternyata limit fx plus H min fx per H-nya itu tidak ada. Itu kan berarti kita tidak bisa mencari nilai f aksen x-nya. Berarti kalau gitu syaratnya apa? Syarat utamanya. Kalau H mendekati 0 itu kan semacam asumsi awalnya ya yang harus terpenuhi gitu. Ibaratnya sudah ketika kita bicara turunan berarti ya yang pasti kita bicarakan itu hanya mendekati 0 karena selisih yang akan kita cari itu adalah sedemikian sehingga yang selisihnya itu semakin rapat berarti semakin dekat dengan 0. Itu kan sudah istilahnya sudah definitif dari awal gitu. Tapi kalau untuk syarat yang utamanya itu apa? Tadi secara tidak langsung sudah saya sebutkan. Apa? Misal pun hanya mendekati 0 atau malah bahkan hanya tipis sekali dengan 0, dekat sekali gitu. Tapi limitnya tidak ada. Nilai limit ini ternyata tidak bisa ditentukan. Berarti kan kalau nilai limitnya tidak ada, nilai f aksen x-nya kan kita tidak tahu sama dengan berapa. Berarti kalau begitu syaratnya apa? Agar nilai f aksen x-nya ini ada. Atau f dapat diturunkan gitu. Berarti syaratnya apa? Mungkin Fitri, ketika apa? nilai limit atau Rangga, apa? mungkin ketika tadi nilai sudah limit saya sebutkan loh secara tersirat loh. mungkin ketika nilai limit saat H mendekati 0 itu ada nilainya. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Walaupun hanya mendekati 0 tapi limitnya tidak ada, berarti kan kita tidak bisa menentukan nilai f aksennya. Kalau nilai f aksennya tidak ada, berarti kan f-nya ya sama aja tidak dapat diturunkan kan di titik itu kan, begitu ya. Begitu ya Angela dan yang lainnya. Iya, Pak. Ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini contohnya misalkan kita diminta untuk menentukan turunan terhadap x dari fungsi fx sama dengan akar x. Jadi ketika nanti ada soal atau kalian menemukan permasalahan diminta untuk menentukan turunan suatu fungsi gitu ya. Misal fx gitu. Turunan fx terhadap x dengan fungsinya itu misal di sini akar x, berarti ya sudah pasti limitnya itu limit H mendekati 0. Begitu. Nah, di sini contohnya fx-nya itu akar x, berarti limit H mendekati 0-nya itu dari ini, dari fx plus H min fx per H. Fx plus H berarti x plus H-nya dimasukkan ke ini ya, karena fungsinya kan fungsi akar x. Akar x plus H dikurangi akar x per H. Kemudian dikalikan dengan sekawannya ya untuk menghilangkan bentuk akarnya ini. Setelah dikalikan bentuk sekawan, kita peroleh hasilnya itu adalah ini, x plus H min x. Kemudian x ada plus x ada min x, hilang, tinggal H. Atas ada H, bawah ada H dicoret ya. Berarti atas tinggal 1, bawahnya per akar x plus H plus akar x. Hanya mendekati 0, berarti bawahnya tinggal akar x plus akar x. Sama dengan 1/2 akar x. Gitu. Nah, ini untuk yang nomor 2, saya jadikan sebagai tugas saja ya. Nomor 2 ini tugas. Tugasnya nanti soal yang lainnya nyusul ya. Ini soal pertamanya ini. Tugas nomor 1. Nah, ini kemudian. Seperti yang tadi saya jelaskan. Suatu fungsi f dikatakan dapat diturunkan di titik x0 jika nilai ini f aksen
X0-nya yang sama dengan limit H mendekati 0 Fx0 plus H min Fx0 per H itu ada. Jadi jika nilai limitnya tidak ada, ya tidak dapat diturunkan. Begitu. Nah, kemudian jika F dapat diturunkan di setiap titik dari selang terbuka AB, jadi misalkan kita punya selang terbuka A, B, misalkan A-nya 1, B-nya 4, selang terbuka 1,4. Nah, di setiap titik di antara selang itu, di antara bilangan 1 dan 4 itu ternyata semua nilai-nilainya itu F-nya dapat diturunkan di situ gitu, punya turunan gitu, di 2,1, 2,4, 3 dan lain-lain gitu punya turunan semua di setiap titiknya yang tadi interval A, B itu, maka kesimpulannya atau dapat dikatakan F dapat diturunkan pada interval AB begitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu adalah hubungan antara turunan dan kekontinuan. Jadi misalkan kita punya bilangan atau titiknya itu C ya. Kalau ketika F aksen C-nya itu ada, turunannya di C ini ada, maka fungsi Fx-nya itu juga kontinu di titik C. Fungsi Fc-nya itu juga merupakan fungsi kontinu begitu. Nah, artinya apa? Artinya jika F itu tidak kontinu di titik X sama dengan C, maka F tidak memiliki turunan di C. Jadi misalkan kita dihadapkan pada suatu soal atau permasalahan bahwa kita diminta untuk menunjukkan suatu fungsi itu tidak dapat diturunkan di suatu titik gitu. Misalkan contohnya di sini, tunjukkan Fx sama dengan mutlak X tidak dapat diturunkan di titik C sama dengan 0. Itu ya berarti cara menunjukkannya itu direct ya, bisa secara direct maupun bisa melalui kekontinuan itu. Tunjukkan Fx tidak memiliki turunan di 0 atau tunjukkan Fx tidak kontinu di titik 0. Jadi bisa, kalau misal lebih mudah caranya kita menunjukkan Fx itu tidak kontinu, berarti ya kita pakai cara itu. Tunjukkan Fx tidak kontinu di titik 0. Nah, ini. Jadi ada dua ya, tidak ditunjukkan tidak memiliki turunan atau ditunjukkan tidak kontinu. Tergantung bagaimana nanti fungsi yang kita hadapi. Apakah lebih mudah kita menunjukkan tidak memiliki turunan atau lebih mudah kita menunjukkan bahwa Fx tidak kontinu di titik tersebut, begitu ya. Nah, terus selanjutnya, kalau ini sebentar saya berikan cara pengerjaannya. Nah, ini adalah cara untuk menentukan apakah ini tidak dapat diturunkan di titik C. Nah, di sini saya coba berikan yang secara melalui ini ya, yang alternatif pertama ini. Tidak ditunjukkan secara langsung tidak memiliki turunan di 0. Contohnya ini. F aksen 0 kan berarti limit H mendekati 0, F0 plus H min F0 per H. 0 plus H kan H ya. Nah, di sini berarti limit H mendekati 0 itu mutlak H min mutlak 0 per H. Mutlak 0 kan 0, berarti tinggal limit H mendekati 0 mutlak H per H, begitu. Terus kemudian kita ingat bahwa kalau bentuk mutlak ini kan punya dua nilai untuk yang hanya positif atau hanya negatif. Kalau hanya positif berarti kan 1, kalau hanya negatif min 1. Nah, ternyata nilai limitnya ini beda ya. Nilai limitnya itu yang kalau didekati dari sisi kiri, 0 kiri itu adalah min 1.
kalau didekati dari 0, didekati dari sisi plus untuk X menuju 0 itu plus 1. Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti kan nilai limitnya tidak ada, begitu kan? Jadi disimpulkan karena nilai limitnya tidak ada, maka nilai turunannya juga tidak ada, begitu. Nah, terus sebentar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah diferensiasi. Jadi apa bedanya diferensiasi dengan turunan? Kalau diferensiasi itu adalah proses untuk mendapatkan turunan suatu fungsi. Jadi apa namanya? Kalau turunan itu kan berarti hampiran ya tadi. Kalau dari definisi di sininya. Hampiran apa nilai limit ketika hanya mendekati 0 dari suatu fungsi fx gitu kan, itu turunan atau nilai bisa disebut juga nilai hampirannya gitu kan. Nah, kalau diferensiasi itu adalah prosesnya, proses untuk menentukan nilainya itu gitu. Nah, jadi diferensiasi itu adalah proses untuk mendapatkan turunan suatu fungsi. Nah, kemudian apa namanya? Diferensiasi itu tuh dinotasikan dengan d per dx. Jadi dari apa namanya d per dx dari terus kemudian fungsinya. Jadi maksudnya itu adalah diferensi untuk fungsi fx terhadap x begitu. Kalau kalau dijabarkan dengan kalimat yang lebih lengkap. Nah, notasinya itu adalah d per dx kalau diferensiasi itu dari fungsinya yang di dalam kurungnya ini. Nah, ini ada ketentuan sekitar 7 ketentuan dalam diferensiasi. Pertama, jika kita punya f yang merupakan fungsi konstan, misalkan k ya, fx sama dengan k. Jadi untuk x berapapun nilainya itu fx-nya sama dengan k, maka nilai diferensiasinya itu atau nilai turunannya itu sama dengan 0. Kemudian untuk n anggota bilangan n ini, nilai diferensiasinya itu adalah untuk x pangkat n itu sama dengan n kali x pangkat n min 1. Kalau untuk min n tinggal menyesuaikan depannya min n, atasnya min n min 1. Kemudian kalau kita punya perkalian antara konstanta dengan suatu fungsi, maka nilai diferensiasi dari k kali f itu sama dengan k kali diferensiasi dari fungsi itu. Kemudian yang selanjutnya, jika f dan g dapat diturunkan di x, maka f plus g dan f min g juga dapat diturunkan. Dengan rumusnya ya ini seperti pada limit ya. Jadi apa f d per dx fx plus minus gx itu terus kemudian dipisah sendiri-sendiri. Tergantung misal plus ya berarti sini plus, kalau min ya berarti di sini min. Lalu kemudian yang agak berbeda itu adalah ketika kita perkalian ya, pada perkalian dan pembagian. Jadi kalau pada limit, pada fungsi itu kan kalau perkalian limit perkalian dua fungsi itu kan sama dengan perkalian limit dari masing-masing fungsi. Tapi kalau dalam turunan itu tidak seperti itu, ada sedikit modifikasi. Jadi kalau f dan g-nya itu dapat diturunkan, nilai turunan dari perkalian kedua fungsi itu adalah sama dengan fx kali turunan dari gx ditambah gx dikali turunan dari fx-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah jika f dan g dapat diturunkan di x dengan syarat tambahannya gx tidak sama dengan 0. Maka f per g itu juga dapat diturunkan. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau yang bagian pembilangnya itu ini ya bentuknya seperti yang perkalian, tapi tanda plusnya ini diganti tanda minus, kemudian ditambah di bawahnya itu dibagi gx kuadrat. Jadi fungsi g yang dikuadratkan.
Itu adalah nilai turunannya untuk F per G. Nah, ini saya berikan contoh untuk masing-masing tadi butir ketentuan yang mulai dari A sampai G. Jadi ini A misalkan kita punya fungsinya itu 2 ya. K-nya 2, berarti D per DX dari 2 sama dengan 0. Kemudian kalau 7 juga sama dengan 0. Ini ada min 5 juga sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu, yang untuk yang B, itu kita misal punya fungsinya X pangkat 3, berarti jadi 3X kuadrat. Kemudian untuk yang ketiga, X pangkat min 3 itu menjadi min 3 kali X pangkat min 4. Kemudian yang keempat itu adalah perkalian konstanta dengan fungsi. Konstantanya dikeluarkan, fungsinya diturunkan. 4 kali 7X pangkat 6. Hasilnya 28, X pangkat 6. Kemudian yang kelima itu adalah pengurangan ya, pengurangan dari dua fungsi. 5X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat. Masing-masingnya dikurangkan sendiri, kemudian dicari hasilnya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah contoh untuk yang perkalian ya. Jadi D per DX untuk F-nya ini berarti 3X kuadrat min 2, GX-nya 3 min 2X pangkat 3. Hasilnya itu adalah 30X pangkat 4 plus 12X kuadrat plus 18X. Kemudian yang terakhir, wah ini di tukang scan, tukang printernya ada rambut mas-masnya ini ikut ke bawah. Ini berarti ini ya contoh pembagian ya. Fungsi fx-nya kita punya 3x kuadrat min x min 18, kemudian gx-nya kita punya 3x plus 7. Berarti ini ya, pertama gx-nya dikalikan dengan turunan fx, kemudian dikurangi fx dikali turunan gx, dibagi gx-nya dikuadratkan. Hasilnya menjadi seperti ini di bawah. Nah, ini ada beberapa aturan turunan fungsi trigonometri. Ini juga penting ya, karena kalau kalian tidak paham ini, lupa nanti ketemu soal, misal soal ujian atau soal kuis fx sama dengan cos x, hasilnya apa lupa kan? Misal salah nulis sin x gitu kan salah berarti. Ke bawahnya jadi salah terus. Jadi ini harus harus dipahami. Dan diingat-ingat, ya minimal diingat-ingat sampai UAS lah. Kalau habis UAS mau dilupakan nggak apa-apa. Yang penting kalau misal nanti ke depan dipakai lagi ya, kalian harus buka lagi, diingat-ingat lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah aturan rantai. Jadi kalau dalam fungsi itu kan ada yang disebut sebagai fungsi komposisi ya. Jadi ada dua fungsi F dan G gitu, terus dikomposisikan. Nah, kalau di turunan juga seperti itu, ada aturan untuk menurunkan bentuk fungsi yang merupakan fungsi komposisi gitu. Jadi misalkan kita punya fungsi F. F-nya itu sama dengan FU. Dengan U itu sendiri adalah fungsi dari X, UX. Nah, kemudian yang kadang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana cara menentukan turunan F terhadap X. Nah, ilustrasinya seperti ini. GX, ilustrasinya seperti ini ya. G itu adalah kalau di sini U, di sini G, saya misalkan G-nya ya. Misalkan G-nya ini adalah memetakan dari X ke U. Kemudian dari U ini dipetakan oleh F. Dengan aturannya FU, hasilnya menjadi FU. Nah, jika G dapat diturunkan di X dan F dapat diturunkan di GX itu berarti ya di sini ya, dapat diturunkan di sini, maka fungsi komposisi dari F komposisi G itu juga dapat diturunkan di X. Di sini, dapat diturunkan di sini. Jadi fungsi ini, FU-nya dapat diturunkan di daerah X ini. Ya, misalkan inilah. Y sama dengan FU, dan U sama dengan GX.
Maka dy per dx-nya itu adalah dy per du kali du per dx. Contoh di sini. Kita punya fungsi S lah misalkan ya. S-nya itu 2x kuadrat. Ini kan berarti S-nya itu fungsi dari X ya. Karena di sini memuat X. Kemudian X itu sendiri adalah fungsi dari T. Dengan aturannya itu adalah T kuadrat per 2T. Maka turunan S terhadap T itu sama dengan ds diturunkan terhadap X, kemudian dikalikan dx diturunkan terhadap T. Di sini tadi kan S-nya 2x kuadrat, berarti d per dx dari 2x kuadrat dikali d per dt dari t kuadrat min 2. Nah, hasil dari d per dx yang 2x kuadrat ini kan berarti 4x ya. Sedangkan yang di belakang itu adalah 2t min 2. Variabelnya kan masih beda. Depan X, belakangnya T. Berarti harus disamakan. Karena X itu adalah fungsi dari T, ya kita tinggal substitusikan saja. X-nya sama dengan T kuadrat min 2T. Dari sini, dari info awalnya. Dimasukkan 4 kali T kuadrat min 2T. Dikalikan lagi dengan 2T min 2. Hasilnya 8T kuadrat min 8T dikali 2T min 2. Nah, kemudian di sini hasilnya adalah 8T pangkat 3 min 24T kuadrat plus 16T. Hasilnya itu. Nah, persamaan 5. Persamaan 5 itu ini ya. Persamaan 5 ini itu juga dapat dituliskan dalam bentuk lain. Jadi kalau ini kan kayak kita melakukan penurunan secara berantai ya. D diturunkan terhadap U, kemudian U diturunkan terhadap X. Nah, kalau di sini dengan bentuk lainnya itu tuh kita tidak menggunakannya seperti ini, tapi langsung kita coba masukkan yang ini. Bentar. Begini. Nah, seperti ini. Itu kalau mau dikerjakan direct tanpa melalui yang aturan rantai ini, itu adalah sama dengan F aksen dari Gx dikali G aksen X. Jadi contohnya ini. Contohnya kita asalkan ya, kalau kita mau menggunakan ini, itu asalkan kita bisa tahu dari fungsi dari fungsi yang awalnya ini, kita bisa tahu kira-kira apa Gx-nya dan apa Fx-nya. Contohnya misalkan kita punya fungsinya 3x kuadrat plus 7x min 3 pangkat min 6. Berarti kan kalau dipecah itu kan kalau misalkan Hx ini mau dibentuk menjadi F Gx, itu kan berarti Fx-nya itu x pangkat min 6, Gx-nya itu 3x kuadrat plus 7x min 2 kan. Karena apa? Karena ketika Gx ini dimasukkan ke dalam X yang ada di Fx, itu kan nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya kan? Jadi selama kalian bisa menentukan Gx-nya apa dan Fx-nya apa, itu kalian bisa menggunakan yang ini, aturan ini. Nah, di sini karena kita sudah bisa mengetahui Fx-nya berapa, Gx-nya berapa, kita bisa menggunakan yang aturan ini. F aksen Gx kali G aksen X. Nah, Gx-nya kemudian kan pangkat min 6, Gx-nya jangan dimasukkan dulu biar mudah ya, biar kita tidak pusing duluan gitu. Itu kita biarkan saja dulu, itu min 7 min 6-nya berarti diturunkan, min 6 yang di atas dikurangi 1 jadi min 7. Kemudian Gx-nya itu sendiri diturunkan terhadap X menjadi 6x plus 7. Jadi hasilnya menjadi min 6 kali Gx pangkat min 7 dikali turunan dari Gx. Hasilnya adalah min 6 kali
6x plus 7 kali 3x kuadrat plus 7x min 3 pangkat min 7. Nah, dengan aturan rantai bentuk diperoleh bentuk perumuman untuk turunan fungsi itu jika U adalah fungsi dari X itu kira-kira seperti ini. F aksen U kemudian DU-nya diturunkan terhadap X. Ya, kalau di sini FU-nya itu kan berarti yang ini kan. FU-nya itu berarti yang ini, yang awalnya itu kan. 3 X kuadrat plus 7X min 6, min 3 pangkat min 6, kemudian diturunkan, dikali dengan turunan apa namanya, U-nya, turunan U. U-nya itu adalah suatu fungsi, berarti di sini U-nya itu 3X kuadrat plus 7X min 3, diturunkan terhadap X. Begitu. Nah, jelas nggak sampai sini? Kalau jelas saya lanjutkan ya. Jadi ini apa namanya, turunan fungsi trigonometri. Nah, kalau tadi itu, kalau yang di atas ini kan dalam fungsi trigonometrinya itu apa, tunggal ya, x semua. Kalau di sini dalam fungsi trigonometrinya itu ada fungsi lagi. Contohnya di sini misalkan ada fungsi fx lah, taruhlah. Maka turunannya itu aturan turunannya itu bukan lagi seperti ini ya. Tapi ada tersendiri lagi. Jadi kalau G-nya itu, fungsi G-nya itu sin dari fx, G aksennya itu adalah oh ini maksudnya F ini. Maaf. F. Nah, begini ya. Nah, tapi kita harus selanjutnya itu kita harus hati-hati dengan notasi F aksen. Kenapa harus hati-hati? Karena kadang itu apa namanya, kita itu suka keliru gitu, suka salah menginterpretasikan. Contohnya di sini. Misalkan kita punya fungsi F-nya itu adalah FU. Dengan U-nya itu adalah ini fungsi dari X gitu. Berarti F aksen di sini itu bukan df per dx, tapi df per du. Begitu kan? Karena kan turunan terhadap turunan dari F. Nah, di sini F-nya itu adalah fungsi dari U. Berarti turunan F terhadap U, bukan turunan F terhadap X. Begitu. Ilustrasinya contohnya ini. Misalkan kita punya bentuk seperti ini. Fx kuadrat itu sama dengan sin x kuadrat. Berarti kan di sini kita punya U-nya itu adalah x kuadrat ya. Dan F aksennya itu berarti ini kan diturunkan, F aksennya itu sama dengan cos x kuadrat. Tetapi df per dx-nya itu sama dengan cos x kuadrat kali 2x. Itu kan hasil yang beda ya. Nah, itu kalian harus apa namanya, harus jeli gitu. Jangan sampai salah tulis. Bentar, saya buka file yang lain.
Ya, begini. Jadi U-nya itu X kuadrat, F aksen U-nya ya cos X kuadrat. Tapi kalau df per dx-nya itu cos X kuadrat kali 2x. Ya seperti ini. Nanti kalian bisa cek sendiri ya kebenarannya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nah, ini masih ada sisa waktu 24 menit ya, menuju jam setengah 10. Ini saya serahkan ke kalian, mau selesai sekarang atau nambah latihan-latihan soal, nanti yang mau ngerjakan saya kasih nilai tambahan, atau mau diselesaikan sekarang? Gimana? Kalau misal kalian pengen selesai sekarang ya saya tutup sekarang. Tapi kalau misal kalian pengen ada sesi latihan-latihan soal nanti yang bisa ngerjakan saya beri tambah nilai ya saya ikut, saya persilahkan juga. Gimana? Diselesaikan saja sekarang, Pak. Mau selesai sekarang aja? Halo? Iya, Pak, Pak, diselesaikan saja. Kalau mau Buat- selesai sekarang nggak apa-apa. Iya, buat istirahat, Kenapa? Pak. Nanti ketemu algoritma puyeng lagi, Pak. Oh iya. Ya udah berarti saya selesai sampai sekarang ya. Saya selesaikan di sini maksudnya. Ini nanti ada tugas. Tugasnya yang nomor 1 tadi mana? Nah ini ya, ini nomor 1-nya ini tugasnya. Nanti saya berikan tugas tambahan lagi, sekalian biar kalian belajar. Ini ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, ya berarti saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan keaktifannya. Saya mohon maaf untuk salah-salah kata dan perbuatan selama kuliah berlangsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti absennya nyusul ya. Absen yang di Google Drive. Ya, terima kasih, Pak. Ya, saya end meeting ya.